Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darohim, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Bantar Rujek, Kabupaten Majalengka. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1.8. Setelah pembelajaran tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, akhirnya saya coba untuk menyimpulkannya. Adapun poin-poinnya sebagai berikut. Yang pertama, hakikat pendidikan dan pengajaran, kodrat anak, metode Among atau Triloka, tujuan pendidikan atau Tri Rahayu, dan peran guru sebagai pendidik. Hakikat pendidikan dan pengajaran. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan dalam membimbingkan ilmu yang bermanfaat untuk kecakapan hidup anak. Kemudian metode Among dan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Metode Among atau Triloka antara lain ing ngarsa sung tulodo, artinya di depan memberikan teladan. Kemudian ing madya mangun karso, yaitu di tengah membangun motivasi, dan tutwuri handayani, yaitu di belakang memberikan dorongan. Kemudian tujuan pendidikan atau Tri Rahayu antara lain memayu hayuning sariro, artinya pendidikan itu harus bermanfaat bagi diri sendiri. Kemudian memayu hayuning bangsa, bermanfaat bagi bangsanya, dan memayu hayuning buwana, bermanfaat bagi manusia pada umumnya atau dunia. Jadi pendidikan harus membawa manfaat yang besar bagi pembelajarnya atau siswanya, kemudian bagi bangsa dan negaranya, dan juga membawa manfaat yang besar pula bagi dunia atau masyarakat pada umumnya. Peran sebagai pendidik atau pamong. Yang pertama adalah menuntun segala kodrat yang sudah ada pada anak, yaitu budi pekerti, sehingga dapat memperbaiki lakunya, bukan pada tatanan dasar yang sudah dimiliki anak. Yang kedua, menuntun murid untuk memiliki keterampilan abad 21, antara lain berpikir kritis atau solutif, kreatif, komunikatif, serta kolaboratif. Kemudian yang selanjutnya adalah membimbing dan mengarahkan anak untuk menyaring dan menyeleksi budaya luar. Kemudian disesuaikan dengan kekuatan utama bangsa Indonesia, yaitu kearifan lokal sosial budaya. Sehingga isi dan irama pendidikan yang berupa konten atau muatan pengetahuan yang diadopsi itu selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks budaya Indonesia. Ada pertanyaan pemantik yang harus dijawab. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1? Kemudian yang ketiga, apa yang dapat segera diterapkan agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jawaban dari pertanyaan pemantik di atas, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 adalah keberagaman siswa
saya anggap sebagai suatu hambatan dalam proses pembelajaran. Memperlakukan semua peserta didik dalam pembelajaran dengan perlakuan yang sama. Padahal mereka mempunyai bakat, minat, dan karakteristik unik yang berbeda-beda. Yang kedua, proses pembelajaran yang saya lakukan tidak berorientasi pada kebutuhan siswa dan masih berpusat pada guru atau teacher center. Tidak berpihak kepada siswa sama sekali. Yang ketiga, sangat jarang memasukkan unsur-unsur permainan dalam pembelajaran karena tidak memahami bahwa sebenarnya bermain adalah salah satu dari kodrat anak, sehingga pembelajaran terasa kaku dan tidak menyenangkan. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, telah memahami bahwa setiap siswa mempunyai bakat, minat, dan karakteristik unik yang berbeda-beda, dan saya menganggap keadaan tersebut kodrat dan merupakan rahmat dari Tuhan dan bukan suatu penghambat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, tugas pendidik adalah menuntun dan membimbing peserta didik segala kodrat yang telah ada, dan saya segera menyadari kekeliruan proses pembelajaran di kelas yang tidak berorientasi pada kebutuhan siswa dan tidak berpusat pada siswa. Yang ketiga, yaitu memasukkan permainan dalam pembelajaran, belajar sambil bermain, sehingga pembelajaran makin menyenangkan. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, telah memahami bahwa setiap siswa mempunyai bakat, minat, dan karakteristik unik yang berbeda-beda, dan saya menganggap keadaan tersebut kodrat dan merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan suatu penghambat dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, tugas pendidik adalah menuntun dan membimbing peserta didik dari segala kodrat yang telah ada, dan saya segera menyadari kekeliruan proses pembelajaran di kelas yang tidak berorientasi pada kebutuhan siswa dan tidak berpusat pada siswa. Kemudian yang ketiga, segera memasukkan permainan dalam pembelajaran, yaitu belajar sambil bermain, sehingga pembelajaran akan makin menyenangkan. Yang segera saya akan terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, yang pertama, menyusun dan melaksanakan rencana program pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau student center dengan memperhatikan keberagaman peserta didik, memasukkan konten pengembangan keterampilan abad 21 dan memasukkan pula permainan sebagai bagian dari pembelajaran. Kemudian yang kedua, menyusun komitmen kelas dengan ikut sertakan peserta didik untuk melatihkan pembiasaan yang positif. Upaya tindak lanjut yang saya lakukan antara lain, yang pertama, melakukan penelitian tindakan kelas agar mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam proses pembelajaran dan mengetahui solusinya. Kemudian yang kedua, menyebarluaskan segala pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga ini pada teman-teman sejawat agar dapat menerapkan dalam pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian selalu menuntun anak maupun siswa dengan hati, karena menuntun dengan hati maka akan diikuti oleh hati juga. Kemudian selalu belajar, bergerak dan menggerakkan agar ilmu mendidik yang luar biasa ini dapat membawa manfaat yang lebih besar dan luas. Amin ya rabbal alamin.
BC-nya dulu ya. Caranya adalah BC itu sama dengan 4 berarti. Oke. A ke BC seperti menghitung beras atau dengan apa namanya? Sini kan? Iya. Terus dari sini Iya. yang B, FC, harus dibuat B ke berarti buat garis itu sini ya? iya, iya. Terus di pertengahan Iya, pertanyaan situ. Seperti itu. Iya. Akan dikembangkan. Aksi nyata yang saya lakukan adalah melakukan proses pembelajaran yang berpihak kepada siswa.